Mungkin sebelum masuk ke topik pembicaraan, narasumber dapat memperkenalkan diri karena pepatah pernah mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanif Hasan Abdillah. Apa lagi? Ya, asalnya dari mana? Saya asal Jombang. Alhamdulillah sekarang sudah duduk di bangku kelas 12. Bangku terakhir gitu ya. Alhamdulillah sudah terakhir. Gak lama lulus. Jadi bagaimana sih perjalanan Mas Hanif Hasan bisa masuk ke Aromah Tahfiz gitu? Mungkin apa ya? Awal mula gitu ya? Iya. Awal mula saya bisa masuk ke Aromah Tahfiz. Jadi memang dulu itu sejak kecil saya emang maunya mondok. Karena cucu-cucu dari keluarga besar ibu saya itu semuanya dari cucu pertama sampai ke 6 itu semuanya dimasukkan ke pondok pesantren. Jadi mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, tapi emang saya mau gitu. Jadi emang keinginan saya juga mengikuti perjalanan mereka. Akhirnya saya minat untuk masuk ke pondok pesantren. Kok bisa jauh dari Jombang ke Malang gitu? Di Jombang kan banyak pondok gitu. Iya, termasuk juga. Ya, di Jombang emang banyak pondok kayak pondok besar kayak Tebuireng gitu kan? Iya, Tebuireng. Kenapa kok saya nggak masuk Tebuireng aja gitu? Banyak sih yang tanya kayak gitu. Kenapa nggak masuk Tebuireng aja? Dari kok malah milih Aromah Tahfiz? Jadi rumah saya kan di Jombang, dan itu jaraknya termasuk deket banget sama Tebuireng. Jadi takutnya kalau saya masuk ke Tebuireng malah nggak fokus dengan segala hal, jadi lebih sering pulang, kayak ingat orang tua. Deket banget dah, mungkin setiap minggu bahkan bisa setiap hari saya pulang. Oh, jadi nggak mandiri gitu ya? Iya, kayak apa-apa orang tua nggak mandiri gitu. Iya, Nangis dikit orang tua gitu. iya, kayak gitu. Oke, masuk Aromah sini sekitar tahun berapa ya? Saya masuk Aromah sini, saya ingat masuk kedatangan di sini tuh 25 Januari 2018. 12. Ya. Masih kelas 7, masih kecil-kecil Masih gitu. kelas 7, masih kecil-kecil dulu. Ya, kecil banget dulu itu. Enggak sebesar gini. Nah. Mas Hanif ini kan udah selesai 30 juz. Waktu Alhamdulillah. kelas 7 itu pernah kepikiran gak sih pengen 30 juz gitu? Itu motivasinya dari mana gitu? Apakah pernah kepikiran atau enggak? Atau tiba-tiba dapat hidayah langsung 30 juz gitu? Enggak ya. Jadi sebenarnya melalui beberapa rintangan dan halangan. Dulu saya masuk ke sini pertama kali itu malah dimasukin ke program 10 juz. Oh, 10 juz. Ya, dulu kan di Aroma ini waktu 2018 cuman ada 2 program 10 juz sama program 30 juz. Nah, saya itu waktu tes tahfidz, tes hafalan, saya dimasukin, mampunya dihitung mampu di program 10 juz. Nah, setelah diumumkan di masjid waktu itu, saya nangis kok. Apa? Kok cuman 6 tahun di sini programnya cuma 10 juz itu. Apa saya kurang mampu untuk menghafal 30 juz gitu. Akhirnya, tapi saya tetap didorong sama orang tua saya. Ibu saya bilang, ibu saya bilang ya, ini POV ya, POV ibu saya. Gak usah nangis, gak usah sedih. Kamu hafal 5 juz saja, ibu udah seneng kayak gitu. Jadi ya akhirnya dari situ saya bercoba, ya harus nerima dong. Yeah. Gimana? Itu kan udah keputusan dari sini. Akhirnya saya nerima itu. Program 10 juz dimasukin ke halakoh. Awal mula halakoh saya juga awalnya takut. Saya kan emang dari dasarnya emang saya mungkin SDI ya, SD Islam Terpadu di Jombang. Terus ya emang dulu di SD pernah hafalan tapi cuma juz 30, jadi kayak emang dasar banget itu kan. 30. Awalnya saya takut, ini gimana ya, takutnya kok saya nggak bisa ngafal, apalagi surat-surat baru saya tuh baru tahu ada juz selain juz 30 itu di sini. Saya dulu kan pakai buku-buku juz amma gitu, jadi cuman yang mengandung juz 30 aja. Iya. Saya baru tahu ada juz 29, 28, ada surat Al-Mulk, ada surat Al-Qalam kayak gitu dan lain-lain. Saya ini agak ragu, ini bimbang, saya bisa apa enggak ngafal 30 juz di sini, atau dulu 10 juz nih bisa enggak. Akhirnya berjalan waktu, dikasih program kan sama Ustadz Halaqah saya. Akhirnya
nggak sampai setahun, alhamdulillah saya udah sampai juz 1 ya. Karena dulu program setahun itu cuma 2 juz. Alhamdulillah saya dapat 4 juz. Akhirnya kelas 8 saya naik lagi, alhamdulillah sudah dapat 7 juz. Juz 7 berarti udah 10 juz. Saya di kelas 8 udah dapat, alhamdulillah udah dapat 10 juz. Akhirnya waktu itu saya ini kayak ajakan, itu semacam ajakan. Waktu itu pernah ustadz saya nggak masuk halakoh, terus saya disuruh ikut halakoh lain. Saya waktu itu masuk halakohnya yang program 30 juz, ya kayak pengen belajar dulu. Akhirnya ustadznya itu nanya ke saya, Hanif, hafalan antum berapa gitu? Juz 7 Ustaz. Juz 7 kenapa nggak masuk program 30 juz saja? Udah dari kelas 7 program 10 juz Ustaz. Oh bisa antum sebenarnya nih 30 juz. Akhirnya dari kalimat itulah saya akhirnya kayak muncul semangat gitu. Iya ya, saya masih punya waktu 4 tahun. Kalau 2 tahun bisa 10 juz, 6 tahun kan berarti pas bisa 30 juz gitu. Nah akhirnya di kelas 9 saya beranikan diri untuk naik program, dari program 10 juz naik ke 30 majukan juz. Diri gitu ya? Iya, majukan diri. Saat saya pengen masuk halakohnya beliau program 30 juz. Akhirnya waktu itu langsung lanjut dari juz 7. Alhamdulillah. Ya banyak rintangan juga di program 30 juz ini, apalagi kan 1 semester dulu 1 tahun dulu itu 6 juz suruh hafalannya. Jadi kayak perbandingan yang jauh banget kan, dari awalnya 2 juz, cuma 2 juz setahun naik ke 6 juz. Wah, itu udah berat banget kalau emang dari awal niatnya udah enggak ketata. Tapi ya alhamdulillah dari kelas 9 itu udah hampir selesai, kalau enggak salah itu udah masuk juz 16 waktu kelas 9. Kelas 9. Ya, juz 16. Udah masuk juz 16, saya selesai di kelas 10 di semester 2 kalau enggak salah. Lah, karena tadi mengajukan diri jadi kayak pede gitu kan ya, masuk ke program 30 ya, gitu. Karena itu tadi saya bilang ustadznya ini memberi saya motivasi gitu, kayak saya semangat gara-gara kalimat ustadz ini. Dia beliau ini merasa saya bisa di 30 juz. Akhirnya saya masuk ke halakohnya beliau yang bilang ke saya itu. Ya, alhamdulillah sama beliau juga setahun sih, karena beliau akhirnya pindah keluar gitu. Ini 30 juz selesai dalam jangka waktu berapa tahun? Jangka waktu dari saya masuk ya berarti ya? Iya. Saya alhamdulillah selesai 30 juz itu 3 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Nah, dalam waktu 3 tahun 2 bulan itu lika-liku apa sih yang pernah dirasakan gitu? Banyak pasti ya. Pasti sampai pernah nangis gitu. Para penghafal Quran pasti tahu. Dulu pasti berat lah. Tapi ada lebih berat lagi dari menghafal ya, murojaah itu ya pasti. Tapi juga pasti menghafal itu juga nggak terhindar dari rintangan gitu kan. Dulu pernah Ustadz Aziz di sini tuh bilang ke saya, antum itu menghafal Al-Quran, tapi kenapa waktu yang diberikan untuk Al-Quran itu lebih sedikit daripada waktu yang digunakan untuk akademik? Saya bilang, Ustadz bilang gitu, karena ya betul sih sebenarnya halakohnya kita cuman pagi sama sore, itu kayak emang sedikit banget ya daripada akademik yang mulai jam 8 sampai jam 2. Berarti nggak imbang gitu ya? Ya, tapi ya dari kata-kata Ustadz Aziz tadi, kita ini penghafal Al-Quran, tapi kok waktu yang diberikan ke akademik lebih banyak daripada ke Al-Qurannya gitu. Sendiri. Akhirnya di situ saya memanage waktu sendiri ya. Dulu waktu kelas 9 tuh waktu lagi hype-hypenya, mungkin lagi semangat-semangatnya setelah masuk program 30 juz, akhirnya sering gitu habis sholat isya masih di masjid sampai jam 10. Emang itu murojaah atau ziyadah itu? Ziyadah, persiapan ziyadah untuk paginya. Ini motivasi utamanya itu apa gitu? Kok bisa sampai 3 tahun 2 bulan, bayangkan? Yang paling utama gitu. 3 tahun 2 bulan itu sebenarnya waktu yang cukup lama sebenarnya. Di sini kan ada yang sudah selesai 30 juz lebih cepat daripada saya, tapi motivasi utama saya, motivasi yang paling membuat saya semangat itu ya yang pasti orang tua sih. Orang tua. Karena ya mau gimana? Saya kan anak tunggal. Iya. Anak tunggal. Jadi mau nggak mau ya harus memenuhi harapan orang tua dong. Iya, pengennya gitu. Banggain orang tua, karena ya nggak ada anak lain lagi yang mau banggain orang tua saya gitu. Akhirnya saya
harus bertekad untuk membanggakan orang tua gitu. Tadi kan sempat diberitahu bahwa akademiknya lebih banyak daripada Qurannya. Lah emangnya di akademik kita ngapain aja sih gitu di akademik? Ya pastinya belajar sih di akademik. Terus selain belajar juga kita kalau dulu SMP itu dulu waktu di SMP bahkan waktu saya masih 2018 kelas 7 di sini itu bahkan pelajarannya itu masih nggak menentu dulu. Ya kayak pondok pesantren lain lah, kayak kadang gurunya ada, kadang gurunya nggak ada, tapi di situ juga membangun kita membangun diri kita biar sadar gitu, maksudnya ya, kayak dewasa gitu. Iya, maksudnya guru tuh dicari gitu, bukan kita yang nunggu gitu. Nggak harus nunggu guru, kadang kita bisa belajar sendiri, akhirnya membangun kita untuk mandiri gitu loh. Iya, masuk sih. Ya. Kalau prestasi apa aja sih yang pernah didapatkan, diraih waktu SMP SMA gitu? SMP dulu saya pernah 3 kali kalau nggak salah lomba non akademik ya. Dulu tuh pernah ke Bandung buat lomba tapak suci di Bandung Lautan Api International Championship, dapat juara 2. Ya, terus 3 kali juara 2-nya. Enggak, yang pertama juara 2, yang kedua juara 3, ya. Yang ketiga juara 1. Juara 1. Itu berarti latihan gitu kan ya? Iya, selain akademik juga, selain hafalan juga, kita di sini juga ada ekstrakurikuler kan? Iya. Nah, ekstrakurikuler wajibnya itu ada tapak suci dan taekwondo. Kalau akademiknya yang pernah diraih apa aja? Di SMP nih. Di SMP dulu ya. Juga gitu. Di SMP dulu tuh kayak pernah juara ini deh. Highfest Hidayatullah Festival di mata pelajaran biologi, IPA, mata pelajaran IPA. Ya karena dasarnya saya suka IPA. Akhirnya ikut IPA, alhamdulillah juara. Lolos. Iya, tapi lupa juara berapa dulu itu. Terus waktu di SMA ini diikutin OSN yang pertama dari kabupaten, alhamdulillah lolos. OSN biologi nih. Ya, OSN biologi. Karena IPA gitu ya. Iya, karena ya emang dasarnya suka Basicnya IPA. Rezekinya IPA gitu. Cuman lolos di kabupaten OSN, di provinsi nggak lolos gitu. Oh gitu. Jadi kan sempat juara tapak suci, juara OSN di bagian akademik, Highfest juga. Kalau di bagian Qurannya apa aja ya? Kalau di tahfidz ini baru-baru ini ya, kelas 11 kemarin juga saya ikut MTQ di Jember, di Sidoarjo, sama satu lagi di Malang sini. Itu yang di Jember dapat juara 3, yang di Malang sama di Sidoarjo dapat juara 1. Itu MTQ nasional. Yang di Jember nasional, yang di Malang sama Sidoarjo itu seprovinsi. Seprovinsi. Jadi tadi lengkap ya, dari fisiknya, otaknya gitu. Terus Al-Quran juga main. Nah, sedangkan kita itu di pondok pesantren gitu. Cara membagi waktunya itu seperti apa gitu? Dengan jadwal yang pada di pesantren itu kan. Kayak harus latihan fisik lah, terus juga akademiknya, Al-Quran juga bisa menang semua, itu gimana caranya? Bukan menang semua sih, alhamdulillah pasti ada peran doa dari orang tua ya pasti. Cuman pasti kebanyakan orang bilang gimana sih mengatur waktu, ya pasti manage waktu lah. Itu termasuk dari kesadaran diri kita sendiri gitu kan. Kita itu mau jadi apa dan usaha kita itu di mana, kayak gitu. Karena akhirnya ketika kita udah punya tekad, ya pasti kita mau nggak mau akan membagi waktu itu sendiri. Ketika misal contoh kita ingin berprestasi di akademik, pasti ya meskipun dengan adanya waktu halakoh, waktunya hafalan, pasti tekad kita itu akan cenderung ke akademik. Saya tuh sempat mikir, apakah menghafal 30 juz itu pengaruh terhadap otak gitu loh? Ya. Mungkin yang 30 juz itu pinter banget gitu. Pengaruh gak sih kayak gitu? Ini kalau dari riset pribadi kan nggak tahu ya. Cuman kalau dari risetnya orang-orang ilmuwan gitu, kadang beberapa orang ada yang bilang kalau orang yang menghafal 30 juz itu otaknya lebih lancar gitu, kayak lebih mudah menerima pelajaran. Jadi makanya kok di universitas itu kan banyak yang buka
beasiswa ya. tahfidz gitu kan, yang hafal sekian juz dapat beasiswa. Itu karena emang beberapa orang tuh melihat orang yang hafal Al-Qur'an itu otaknya lebih mudah menerima pelajaran yang diberikan. Jadi lebih encer gitu ya. Iya, bisa dibilang. Itu orang yang bilang loh ya. Saya belum pernah nyoba sih. Kalau dalam menghafal sama kayak lomba-lomba itu pernah nggak sih dapat pengalaman yang benar-benar sedih dan bisa termotivasi mencapai lebih tinggi gitu? Motivasi. Jadi pengalaman yang bikin mendalam di kehidupan gitu. Motivasi pasti yang paling mendalam ya orang tua pasti. Cuman di keseharian ya, kalau di keseharian tuh kita ada rival bukan dalam hal buruk tapi dalam hal baik. Ya. Di halakoh itu ketika ya biar kita itu terus semangat gitu kan, kita itu punya rival. Jadi Rival misal kayak musuh gitu ya. iya musuh, tapi dia itu dalam hal baik, bukan musuh Iya. yang Saingan dalam lah, hal buruk. Ya saingan dalam hal hafalan. Jadi misal saya dulu tuh waktu pertama kali masuk ke program 30 juz kan, hafalan saya itu termasuk yang paling bawah karena baru masuk kan. Iya. Sedangkan teman-teman saya udah sampai juz 12, juz 13, saya baru juz 7. Itu akhirnya ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri. Karena sudah berani untuk memilih masuk ke program 30 juz, ya itu konsekuensi yang harus saya terima ketika hafalan saya yang paling rendah gitu. Jadi sempat sedih gitu ya lihat teman-teman yang udah di Iya atas semua pasti gitu. kayak ngedon itu, waduh teman-teman saya udah tinggi-tinggi kok saya masuk ke sini itu. Ya tapi tetap harus ya konsekuensi lagi kan, resiko yang sudah saya ambil akhirnya ya mau harus semangat. Jadi kalau waktu insecure gitu harus nyari motivasi lagi gitu ya. Iya pasti. Oke, jadi tadi lika-likunya tadi sudah dapat pengalamannya. Terus akademiknya juga telah dikupas tuntas. Bagaimana cara memanagenya dan motivasinya itu seperti apa? Mungkin sebelum kita selesaikan pada podcast kali ini ada pesan-pesan terakhir gitu yang bikin para pemirsa itu menggebu-gebu untuk dapat mencoba merasakan gimana sih hafal 30 juz gitu. Dan merasakan bagaimana nanti prestasinya bakal berkembang gitu kan. Kan kalau hafal 30 juz katanya kan otaknya lebih encer gitu. Jadi pesan dan kesan terakhir gitu. Pesan ibarat lombok nih Ya, cabe. ya, kita itu baru bisa merasakan sesuatu ketika kita sudah mencobanya. Ngunyahnya gitu Ya, berperasa. kayak lombok itu kalau dilihat dia nggak akan pedes, Ya, tapi ketika udah dicoba, udah dirasakan sendiri, baru kita ngerasakan pedesnya. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin kalau emang ada yang takut masuk pesantren, takut hafalannya banyak atau tekanan dari akademik, itu jangan mikir gitu dulu, karena belum dirasakan. Nah, ketika kalian sudah merasakan dan kalian emang nggak bisa di situ, baru bisa apa? Kalau makan pedas kan masih baru ngerasa panas pedas itu. Nah, baru boleh. Kalau semacamnya. ya mungkin hanya sampai sini saja ya. Narasumber kami Mas Hanif Santilah telah memaparkan banyak hal tadi, bagaimana pengalamannya dan banyak hal lain tentang pondok pesantren, bagaimana cara menyeimbangkan tentang hafalannya dan akademiknya serta fisiknya tadi itu. Dan jangan lupa tetap dukung kami, subscribe channel kami dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Terima kasih telah menonton podcast Suasana Suara Santri Aroma Tahfiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.